Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto sudah hampir 1 tahun berjalan. Lebih dari 17.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi telah melayani lebih dari 46 juta penerima manfaat program pemerintah ini. Pengembangan dan pembenahan terus dilakukan agar program makan bergizi gratis ke depan bisa berdampak baik pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Tak hanya dengan terus menjaga kebersihan dapur dan kualitas gizi setiap porsi makanan serta memastikan agar penerima manfaat tepat sasaran, Badan Gizi Nasional terus berupaya agar program MBG tak menjadi ladang timbunan sampah, namun justru ke depan mampu mengelola dan mengolah limbah sisa makanan. Itu dipakai ketika MBG belum habis atau sudah kenyang, bisa ditaruh di ompreng biar gak mubazir. Biasanya sayur, aku kurang suka sayur, jadi biasanya cuman aku sisihin sedikit untuk dibuat pulang. Ya sih makan, membazir soalnya kalau gimana. Daripada mubazir, jadi kamu habisi. Nggak boleh membazir katanya, kalau dibuang ntar nasinya nangis kayak gitu. Jadi nggak boleh membazir, harus makan semuanya gitu. SPPG Mutiara Keraton Solo Taman Sari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi dapur percontohan yang telah menerapkan sistem zero waste dan ekonomi sirkular terhadap limbah makanan dan dapur, sehingga sisa bahan memiliki nilai guna dan tidak berakhir di tempat pembuangan. Dapur percontohan yang berada di lahan seluas 16 hektar ini mengambil bahan makanan dari kebun dan peternakan milik Jimmy Hantu Foundation atau mitra MBG yang kemudian sisa sampah makanannya diolah menjadi pupuk dan pakan ternak. Dampak ekonomi sirkuler semakin terasa, sebab Sujimin merangkul 98% warga sekitar untuk ambil andil bekerja, berkarya, dan belajar di yayasan yang telah berdiri sejak 2008 hingga saat ini. Kami, teman-teman yang belum punya dapur juga, perbanyak rantai pasok. Dan saya siap, ayo bersama-sama dengan kami menciptakan rantai pasok yang baik dan benar. Itu yang ya kita mitra-mitra, kan dulu yang orang yang nggak bisa ternak lele, kita ajarin bagaimana ternak lele, kita ajarin cara bikin hatcher lele, ajarin juga bagaimana bikin pakan lele, dan sebagainya. Kita ajarin, setelah kita ajarin, akhirnya apa, lele yang dia bikin, lele yang dia ternak, nanti saya ambil. Dan tentunya saya pasti mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Kenapa lagi? Kan tahu modalnya masalahnya. Gitu. Pengelolaan dan pengolahan sampah dinilai penting untuk disadari dan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pembangunan kualitas hidup yang berkelanjutan. Upaya yang tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ialah melalui Smart Agriculture, Renewable Energy, dan Carbon Voluntary Market. BGN melihat sampah bisa menjadi peluang ekonomi bila dapur MBG mampu mengolah limbah dapur dan sisa makanan melalui carbon trading. Langkah inisiatif ini juga dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan metan ke depan. A part of that, bahwa upaya yang dilakukan ini kalau mampu diukur, divalidasi oleh verifikator internasional, ini yang akan nanti menghasilkan bisa dinilai secara kredit ekuivalen dengan karbon dioksida. Nah ini yang bisa diuangkan, dicuankan di pasar karbon. 2 dapur SPPG di bawah Jimmy Hantu Foundation melayani sebanyak 25 sekolah di Kabupaten Bogor dan mampu menyiapkan 8.000 porsi MBG per hari. Sujimin menegaskan pengolahan limbah sampah sisa makanan bukan perkara mudah. Sistem yang baik perlu dibangun agar rantai bisa berjalan secara optimal. Kini, dirinya telah mampu mengubah sampah sisa dapur dan makanan menjadi biogas, biodiesel, maggot, pupuk kompos, dan pakan ternak. Meskipun berada dekat dengan sampah sisa makanan dari menu-menu makan bergizi gratis hari ini, namun saya tidak merasakan adanya aroma atau mencium bau tidak sedap dari sampah yang ada di area ini. Hal ini membuktikan bahwa di area ini organisme seluruhnya bekerja dengan baik. Di dapur SPPG yang menjadi percontohan ini sudah menerapkan dan juga menggunakan pendekatan zero waste, sehingga seluruh limbah bekas sisa makanan ini seluruhnya diolah dan kemudian juga bisa dijadikan sebagai hasil panen yang nantinya bisa digunakan sebagai suplai makanan, menu makanan bergizi gratis ataupun juga MBG. Hal inilah yang menjadikan contoh dan diharapkan bisa diaplikasikan, diimplementasikan oleh dapur-dapur SPPG lainnya sehingga kemudian bisa menjadikan adanya ekonomi sirkular di Indonesia.
Program makan bergizi gratis dinilai membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain, hal ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan mencegah stunting. Di sini kita lihat dari porsi makannya ya, apa aja sayurnya, terus ikan-ikannya, semuanya buahnya. Jadi kita contoh di sini itu masaknya apa, nanti praktekin di rumah tuh apa. Kan kalau setiap kesini kita nimbang ya, ada nimbang ukur lila, berat badan sama tingginya. Jadi kita tahu, oh sedikit-sedikit ada kenaikan. Ke depan gitu. Jadi ada perubahan ya, lebih aktif ya. 10 kilo. Sekarang 12,59. Ada kenaikan ya Bu? Ada kenaikan. Kenapa sih Bu bisa naik berat badannya Bu? Ya karena di sini ikut main tuh makan gratis, kasih susu juga. Di anak dia ceria gitu, mau makan. Pembenahan, perbaikan, dan pengembangan terus diupayakan sehingga cakupan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis bisa meluas di berbagai sektor. Clarissa Radia, Nabil Haris, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.